Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel. Sebelumnya, di video pertama kali ini gue mau kenalin video gue ini. YouTube gue, insya Allah bakal bergerak di tentang cerita-cerita horor. Jadi buat video pertama ini gue mau bikin monolog lah mungkin ya. Gue mau bikin monolog tentang horor. Jadi channel gue insya Allah bakal terus konsisten di horor, entah itu nanti kedepannya bakal ekspedisi atau bahkan nyari-nyari narasumber yang tentunya bakal berkaitan dengan cerita horor. Iya guys, jadi yang mau gue ceritain sekarang tentang horor di daerah gue sendiri, yaitu di kota Rangkas Bitung tepatnya. Gue di sini mau ceritain tentang horor sekolah gue, karena bisa dibilang sekolah gue tuh punya biografi horor yang gokil. Jadi gue dulu sekolah di SMK Negeri di daerah Rangkas Bitung. Jadi gue alumni situ. Banyak cerita-cerita horor yang gue alamin selama gue sekolah di SMK Negeri tersebut. Jadi sekolah gue tuh ada di kawasan Komplek Pendidikan Jalan Dewi Sartika. Ya bisa dibilang sekolah lumayan favorit lah di Rangkas Bitung. Jadi dulu gue sekolah di sana. Gue tuh angkatan 2013 sampai 2017. Di sekolah itu tuh banyak banget cerita horor. Salah satunya ya bisa dibilang penari gitu. Yang paling eksis tuh di situ kayak ya semacam penari gitu lah. Suatu ketika di sekolah gue tuh pernah ada kejadian horor yang benar-benar viral. Nah, gue kan kebenaran nih ikut ekstrakurikuler pramuka di sekolah negeri tersebut. Di situ tuh bisa dibilang tim AP yang aktif banget lah. Jadi mereka tuh kalau misalnya pulang ekstrakurikuler bisa menjelang maghrib, atau bahkan kalau misalnya ada orang yang jauh pulangnya tuh bisa setelah maghrib. Nah, karena gue sering ikut pramuka tuh ya, banyak kejadian-kejadian janggal. Jadi kejadiannya itu pas gue mulai jadi senior kelas 2, dan gue belum tahu ada background apa di sekolah tersebut. Gue juga nggak tahu. Yang jelas sekolah itu tuh wah gokil banget. Meskipun sekolahnya lumayan cukup terkenal bagus ya, tapi nggak munafik lah, mungkin sekolah-sekolah lain juga punya cerita-cerita horor tertentu yang mungkin belum terlalu terekspos ya. Nah, jadi saat itu gue lagi latihan pramuka sama teman-teman, sama adik tingkat ya kan. Di situ tuh dari jam setengah 5 sore. Jam setengah 5 sore mulai kejadian. Ada satu cewek tiba-tiba kesurupan. Nah, kesurupannya itu kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya karena ya lu tau lah, anak pramuka itu gimana, gokil, sering nyanyi ya kan. Nah dari situ mungkin dia merasa keganggu, akhirnya ya udah kejadian. Dia kesurupan, tiba-tiba nangis, tiba-tiba teriak-teriak, wah ini segala macam. Dari situ tuh geger, dari situ mulai geger. Dan wah gokil, itu yang nanganin langsung kayak guru agama gua di sekolah, sampai manggil orang pinter di kisaran sekolah tersebut. Nah dari kejadian itu sekolah gua nggak boleh pulang lewat dari jam 5. Cuma ya namanya anak sekolah masih mikir ya udahlah sekali-kali gitu kan. Gue belum tahu karena gue itu pertama ngalamin, gue lihat langsung kayak kesurupan di sekolah. Dan wah itu kacau banget sih. Akhirnya kita mulai terbiasa tuh dari kesurupan pertama. Nah di minggu setelahnya itu kejadian keulang lagi dan sama orang yang sama. Katanya sih dia seneng karena si sosok perempuan ini punya aura mungkin ya. Jadi ya bisa dibilang makhluk astralnya lah gitu. Dia itu tertarik sama orang. Hampir setiap minggu, pokoknya kalau misalnya emang kita pulang sore, itu kejadian, pasti kejadian. Itu sih
gokil banget sih kejadian sampai kayak gitu. Bukan cuma ekstra gue ya, ekstra kurikuler yang lain gitu dari sekolah gue, kayak mungkin pramuka, paskibra, PMR, dan yang lain, hampir semuanya dipukul rata setiap sore. Setiap sore pasti ada kejadian, entah itu dari ekstra gue atau dari ekstra lain. Jadi seolah-olah mereka tuh kayak, udah, lu nggak usah aktivitas lagi. Pokoknya ini sore mungkin mereka beranggapan, ya udah, ini aktivitas gue, aktivitas lu udah nggak ada di sekolah ini. Nah, dari situ kejadian udah mulai jarang. Nah, ada satu pohon di dekat satu jurusan. Jadi ceritanya itu kayak apa ya, istilahnya ditebang. Pohon itu ditebang, dirapihin sekolah gua. Imbasnya apa? Imbasnya buat sekolah gua, disitulah terjadi kesurupan massal. Nah, pas terjadi kesurupan massal itu, sekolah gue sempat viral sampai diliput sama TV nasional karena emang itu gokil kejadian. Gokil banget kejadian itu, kesurupan massal hampir satu sekolah. Wah itu sih hampir banyak banget dan pokoknya mungkin 50, di atas 50 deh, di atas 50 orang, dan itu kesurupannya serentak dari jurusan, pokoknya hampir semua jurusan deh, terutama jurusan-jurusan yang paling banyak ceweknya. Wah itu kejadian gokil banget. Sekolah gue sampai kayak gitu tuh dulu. Ada lagi kejadian yang gue alamin yang lebih parahnya waktu itu pas ada acara ya. Di situ ada kayak LDKS di sekolah gue kan, kemudian kalau ada LDKS bisa sampai nginep gitu ya, sampai nginep tuh. Wah itu sih gokil, dan di situ banyak kejadian janggal. Salah satunya waktu gue yang waktu itu di LDKS-in sama senior gue. Di situ kita disuruh tidur di satu kelas yang katanya lumayan ada cerita lah di kelas itu kan. Nah di situ gue tidur sama anak-anak, ya namanya cowok mungkin ya. Jadi gue dari situ bandel istilahnya. Yang lain pada tidur, gue coba-coba jalan-jalan di sekolah. Gue bareng temen-temen gue OSIS, Adi, Tadi, Fajri, Uma, dan yang lainnya. Nah, pas di kejadian tersebut, gue inget banget. Di situ, jadi kita kan jalan dari kelas keluar, kita masuk lorong koridor kelas. Karena sekolah gue kan panjang ya, jadi kayak rumah sakit bisa dibilang, berkoridor gitu kan. Nah, di koridor kan ada simpangan gitu ya. Jadi ini ke kelas jurusan lain, ini ke jurusan lain. Akhirnya kita belok ke jurusan itu deh, gue gak mau nyebutin. Kita belok, nah dari situ itu gokil banget. Jadi pas kita jalan, kita dengar suara kayak troli gitu tuh. Kalau di sekolah kan ada yang suka bawa barang, kita tarikin yang ada rodanya kan. Nah itu kejadian bener-bener janggal. Itu kenceng banget lewat di belakang kita. Terus kita lihat, kita penasaran. Pas kita cari, trolinya ada, tapi nggak ada orang sama sekali. Dan itu trolinya di situ. Akhirnya kita mikir, ya udahlah, mungkin ada yang dorong, ya kan. Akhirnya gue jalan lagi sama anak-anak, pengen jalan-jalan lah di sekolah malam-malam. Pas kita jalan lagi, troli itu hilang. Dan itu yang nyaksiin bukan cuma satu atau dua orang, kita semua nyaksiin troli itu nggak ada. Akhirnya dari situ kita mulai, wah gokil juga nih, takut lah namanya dulu ya, masih sekolah lah. Sudah sampai sekarang ini masih takut. Nah, akhirnya gue jalan sama anak-anak ke jurusan lain deh. Pokoknya tuh malam-malam itu posisi kayaknya ada mungkin jam setengah 1, jam 1 lah, kisaran jam segitu. Itu jalan sama kita muter-muter ya kan. Nah di situ ada kejadian janggal lagi. Kenapa? Tengah malam itu ada bel, suara bel. Belnya yang pokoknya khas banget, suara sekolah gue. Nah dari situ, tadi kan kita mikir, wah ini kakak kelas nih nyalain bel, jangan mau dibangunin, ya kan? Mau dibantai tengah malam. Habis itu kita lari nih pulang, masuk ke
kamar tidur lah, ke kamar kelas itu, ke ruang kelas. Dari situ tiba-tiba itu senior gue nanya, ini ada yang masih jalan ya? Nah, spontan dong dalam kelas kita jawab, jalan gimana kak, kita di dalam kelas ya, padahal berjalan emang. Dia nanya, yang iseng mencet bel siapa? Pokoknya dia nanya marah-marah nggak jelas, gimana lah dengan senior. Nah di situ itu dia titik poinnya, nggak ada orang yang mencet bel, nggak ada yang berani mencet bel. Gila kali ya, ngejailin semua orang mencet bel di sekolah itu gitu. Tengah malam masa bel berbunyi. Nah dari situ akhirnya kita lagi pelantikan tuh malam-malam kan, didatengin sapam, ditanya-tanyain, dan emang pure nggak ada yang mencet. Akhirnya sapam nyalain kakak kelas nyalain kita, padahal kita di dalam kelas tersebut. Ya udah, akhirnya normal lah, kita berjalan ya udah. Akhirnya kita lewatin malam itu tuh, malam yang ekstrim banget. Kita lewatin malam yang ekstrim itu. Terus dari situ setelah gua ngejabat, nah ini gokil lagi nih, temen gua dijailin langsung. Itu sih tengah hari bolong. Gue inget banget, jadi kan kita ada kegiatan tuh, kita dapat dispensasi ospek tuh, OSIS MPK dapat dispensasi. Nah kebenaran kan emang acaranya berhari-hari, jadi temen gue capek tuh di sekolah. Akhirnya dia tidur di ruang MPK gue. Nah pas dia tidur, kita isengin, kita tinggalin. Bismillah. Nah, ini kan kita isengin tuh ya. Kita tinggalin di dalam ruang MPK. Tiba-tiba dia lari, bener-bener lari. Dia ketakutan. Gua tanya, nggak ngomong, nggak mau jawab sama sekali. Ya udah, akhirnya ya udahlah. Dia tuh belum berani cerita tuh. Nah dari situ dia aneh banget. Masuk ruang MPK sendiri nggak berani, mau kemana-mana, wah pokoknya gokil. Sampai ketemu malam lagi kan. Nah ini nih gokilnya, sekolah gue kalau ada acara jadi bilang, wah gokil lah kalau ada acara nih, amin seminggu kita bisa nginep 3 hari 4 hari di sekolah buat nyiapin acara yang bakal kita siapin. Terus sekolah gue gokilnya gitu tuh, jadi wajar lah berprestasi, mungkin karena salah satunya kayak gitu ya. Nah di situ sudah malam, akhirnya dia cerita. Apa yang dia ceritain? Dia bilang, gila, gue lagi tidur coy. Ini Muhtadin bilang dia lagi tidur. Terus dicolek-colek, dia kira gue, padahal gue nggak ada di situ dan nggak ada orang sama sekali. Dia kira gue, kayak dia bilang, lu ngapain sih Syam? Gitu. Nah dari situ dia tidur lagi nih, dia belum buka mata sama sekali. Akhirnya kupingnya nih sentil kenceng banget. Terus dia marah bangun. Pas dia bangun, katanya nggak ada orang. Ya udah, akhirnya dia langsung lari keluar ruang tersebut dan nyari kita. Padahal itu kejadiannya siang, tengah hari. Itu gokil sih. Masih banyak lagi kejadian di sekolah gua. Pokoknya kalau misalnya kita setiap minum malam pasti ada kejadian. Kayak kita lagi iseng-iseng, namanya anak muda kan ya, bercanda-bercandaan keliling sekolah jam 2 malam. Pas kita lewat, gue inget banget. Gue sama Fajri kalau nggak salah, sama Adi. Itu kan jalan tuh gue bertiga, iseng lah namanya anak. Gimana sih anak baru gede kali ya. Itu pas gue ngelewatin kantin, itu aura wah merinding banget. Nah di situ ada kayak yang pokoknya degungan tuh kayak bunyi kayak gitu tuh, gila. Dalam hati udah yang kayak gini gokil lah. Udah akhirnya gue jalan. Nah yang gue ceritain pertama itu yang gue bilang anak pramuka di kelas gue yang cewek, itu tuh dia
dibilang 3 tahun dia hampir, dia orang paling sering mungkin di sekolah kesurupan. Itu kalau kesurupan sampai nari-nari, sampai nari-nari, sampai nyanyi, tiba-tiba dia bisa nyinden, padahal dia nggak bisa nyinden, orang Sunda, ya kan? Tiba-tiba bisa nyanyi bahasa Jawa, itu gokil banget sih. Tiba-tiba, jadi nggak masuk di akal tapi kejadian gitu. Itu kalau kesurupan sampai nari-nari. Dia tuh yang paling aneh, dia setiap setelah kesurupan, sebelum sembuhnya itu dia minta diantar ke salah satu ruangan yang bisa dibilang paling angker di sekolah gua. Itu di Merinding Singgung. Itu di salah satu kamar mandi jurusan yang katanya memang benar-benar mistis banget. Sampai sekarang sih kayaknya kamar mandi itu tuh nggak bisa dipakai lampu. Setiap dipasang lampunya pasti mati. Itu sih parah banget. Pokoknya gokil banget. Entah dipasangin lampu, entah diapain. Pokoknya ruangan itu selalu gelap. Jangankan tengah malam, untuk lewat jam 12. Itu ruangan bener-bener beda banget. Gelap, dingin. Ya pokoknya hawa-hawa kayak gitu lah. Kalian juga paham. Itu paling parah banget di sekolah gue. Sampai pernah ada kejadian yang gue bilang di awal video, kesurupan massal. Wah, itu parah banget, paling parah kesurupan. Sampai diliput media, karena emang yang kesurupannya banyak banget. Dan yang meliput bukan media lokal lagi, yang meliput media nasional. Itu gokil banget kejadiannya. Jadi gue inget banget dari jurusan sebelah gue, itu pertama tuh cewek, terus pindah ke depan kelas gue, pindah ke samping kelasnya, pindah ke jurusan yang lain, ke akuntansi, sampai ke blok-blok ujung ke semua serupa. Dan itu hari itu alhamdulillahnya sekolah gue bebas. Cuma ya yang disayangkan itulah, kesurupan banyak banget. Dan yang gue bilang adik kelas gue yang cewek yang paling sering kesurupan, bisa dibilang dia kesurupan racunnya mungkin. Karena mediasinya dia paling susah. Udah nyanyi, nyinden, pokoknya semuanya di dia lengkap. Dan yang gue bingung, pas dia kesurupan, dia sampai bilang, ini lagi pada kumpul, ada acara rame-rame. Ini ngomong untuk pastoral, ada acara rame-rame, pada kumpul. Nah, dan itu kebukti banget. Itu pada kumpul, pokoknya gokil. Di situ tuh dia sampai parah banget, sampai dipanggil orang pintar di sekitar situ, sampai guru-guru PAI guru agama gue pada turun, tetap dia kayak gitu. Tapi gokilnya di sekolah gue nggak pernah minta macam-macam tuh yang kayak gitu. Kayak kalau di daerah lain kan mungkin minta kopi, minta rokok, minta pala kebo, ambing gitu kan. Sekolah gue enggak ambing. Tapi ya gitu, kalau sekali kesurupan ya lama, parah banget. Semuanya gitu deh. Itu cerita horor di sekolah gue, parah banget sih. Jadi merinding gue cuy. Astagfirullahaladzim. Nah, sekolah gue kan kebenaran bisa dibilang banyak pohon loh. Dulu tuh zaman gue, nggak tahu kalau sekarang ya, masih banyak pohon mangga, pohon pisang, pohon jeruk, dan pohon-pohon yang lainnya loh. Pokoknya banyak banget. Itu gokil banget. Gue sempat foto di, pokoknya di situ lah. Gue sempat foto, nanti gue liatin di video.
ada gambarnya kok, ada bukti realnya. Ya guys, jadi cukup segitu aja dulu cerita gue. Nanti untuk cerita-cerita selanjutnya kita lanjut di part-part yang lain. Masih banyak cerita gue, atau nanti gue mungkin undang narasumber ya, masih di daerah Rangkas dulu lah sebelum keluar. Kalau emang channel ini berkembang, semoga gue bisa lanjutin video-video ya. Sebelum gue pamit, jangan lupa like, comment, and subscribe ya buat teman-teman, terutama buat teman-teman sekolah gue, sekolah hijau di Komplek Pendidikan SMK Negeri dah, pokoknya itu. Gue nggak mau sebut satu brand sekolah, takutnya ya gimana gitu kan. Cukup sekian, dan semoga kalian seneng sama pengalaman gue, terutama pengalaman gue pribadi di sekolah gue tersebut. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.